teman-teman mungkin sering melihat ya, ada salah satu perempuan yang digadang-gadang sebagai Murtadin, muridnya Edis ya. Entah kenapa Lina ini diangkat terus oleh umat Kristiani karena bisa jadi bentuk kekecewaan selama ini karena tidak ada yang murtad gara-gara diskusi lintas agama, kemudian seolah-olah Lina ini adalah wanita yang berhasil dimurtadkan oleh Edis, membuat teman-teman Kristen kita bangga dan bahagia. Sehingga pada akhirnya Lina dianggap sebagai sosok yang dipilih oleh Yesus untuk menginjili dan berapologet. Mungkin seperti itu ya, kita berprasangka bahwa saudara-saudara Kristen kita ini sudah putus asa selama ini. Karena capek-capek para apologetnya diskusi, Agatha, Lina Wijaya, RK, tidak ada yang murtad di sosial media seperti yang terjadi dalam perdialogan lintas agama di Islam yang banyak sekali menuai para mu'alaf. Baik di tempat Pak Doditan, baik di platform TikTok, dan baik juga di tempat Bang Zuma. Nah, jadi bisa jadi kenapa teman-teman kita Kristen ini sangat berbangga diri dengan Edis dan Lina ya bisa jadi karena selama hampir ribuan tahun ya, hampir ratusan tahun ada orientalis, ada apologet Kristen, ada polemikus Kristen, tidak ada satupun yang berubah menjadi murtad hanya karena orang Kristen itu orang Kristen itu berdebat, nggak ada gitu. Di mana konten ini kita khususkan untuk mereaction, mengedukasi, menampilkan diskusi lintas agama, apapun yang berkaitan dengan agama, perbandingan lintas agama. Dan di sini hari ini saya ingin menunjukkan satu hal yang harus dipahami oleh umat Islam supaya berhati-hati mendapatkan informasi. Dan tidak perlu marah sakit hati dengan adanya konten kreator dari pihak umat Kristen yang membuat narasi-narasi liar, narasi-narasi bohong terkait tentang adanya murtadin atau adanya mu'alaf atau apapun yang mereka sebarkan luas di jaring sosial. Karena tidak sedikit dari mereka yang tidak khawatir dengan penyebaran isu kabar hoax. Jadi mungkin mereka merasa dengan kehadiran Edis yang konon katanya memurtadkan Lina itu, Edis berhasil setelah hampir ratusan tahun ya, capek-capek debat, nggak ada yang murtad gitu kan. Tiba-tiba akhirnya ada yang murtad menurut mereka. Ya walaupun Lina ini dikabarkan murtad dipakai Yesus, tapi tetap tidak mau mengakui kalau dia Kristen, tapi ngakunya Krislam ya. Lina aja yang sukanya ketawa-ketawa gitu nggak mau ngaku sebagai Kristen secara terus terang ya, tetap saja dia mengaku sebagai Krislam. Bunglam. Ada apa? Kenapa kok nggak mau ngaku Kristen, Lina? Ngakulah sebagai Kristen gitu. Malu. Ya, seitu-itunya Lina, seagak-agak lainnya Lina, dia nggak mau ngaku terang-terangan sebagai Kristen. Bahkan waktu kita tanya kamu sudah dibaptis, dia bilang itu cuman main-main. Nah jadi ini nggak apa-apa, biar saudara Kristen kita itu bahagia, kasihan mereka. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Selama ini mereka lihat banyak yang sudah mu'alaf ya, belasan tahun, ratusan tahun orientalis ya di speaker corner, debat-debat lintas agama. Nggak ada yang murtad karena pinter, nggak ada yang murtad karena mendapatkan informasi intelektualitas, nggak ada yang murtad gara-gara belajar. Murtadnya karena urusan perut dan urusan di bawah perut. Ya wajarlah kawan-kawan kita Kristen ini bangga dan bahagia terlihat seolah-olah Lina dianggap dimurtadkan Edis. Tapi ternyata siapa Lina ini saudara-saudara? Ternyata Lina ini adalah orang yang bilang di Al-Quran ada surah Al-Kafirun ayat 28. Aduh, pantas ternyata dia murtad ya. Karena dia cuman orang yang gak ngerti apa-apa dan sukanya main-main, ketawa-ketawa sendiri. Ini saya tunjukkan teman-teman videonya, sudah saya rekam sekitar berapa menit yang menunjukkan bahwa si Lina bilang ada surah Al-Kafirun ayat 28, saudaraku. Pantesan dia murtad gitu ya. Kenapa? Apa? Dia bilang ternyata ada surah Al-Kafirun ayat ke-28. Pantas dia murtad. Baiklah, ini dia saya tunjukkan kepada teman-teman video salah satu apologet terhebat tahun ini bernama Lina, baru murtad katanya 2 bulan sudah mampu menginjili ya, hanya modal berkata nekat yang nyata.
Nggak apa-apa, biar kita senangkan hati kawan kita Kristen. Mereka selama ini sedih banget loh. Selama ini mereka lihat Bang Zuma, Uni Riva, Yonatan Nandar tak terkalahkan argumentasinya debat. Contohnya misalkannya para apologet Kristen hanya mampu monolog seperti Didit Yuli, Luis Prasetyo. Yang debat sama kita kroco-kroco. Pak Bom Bom hancur blunder argumennya. Pak Bom tidak salah dengar. Uti Watimena mencret. Rata-rata para pendebat Kristen di hadapan kita tuh aduh hancur blunder. Ya selama ini orang Kristen mungkin hatinya sedih. Waduh kenapa kok kalian diurapi Roh Kudus bersama Yesus? Kenapa kok nggak bisa mengalahkan Bang Zuma, Uniriva, Pak Donditan, Yonatan Nandar? Kenapa kita selalu blunder? Jadi dikarenakan ada edis yang tidak bisa ditanya, mampunya hanya bertanya ya. Orang Kristen akhirnya bahagia teman-teman ya. Sampai di Papua mereka satu keluarga setiap satu handphone nonton ya. Di Papua itu satu keluarga tuh nonton edis tuh. Jadi kalau 20.000 yang nonton wajar. Karena setiap keluarga Kristen handphonenya nonton beda-beda tuh. Begitu ya. Jadi kalau kalian lihat misalkannya penonton edis sampai 20.000, ya iyalah orang di Papua itu satu keluarga nonton handphonenya ada 6 biji yang nonton. Begitu ya, jadi nggak masalah gitu ya. Ya teman-teman, walaupun saudara kita Kristen ini secara ilmiah argumentasinya hancur babak belur, ya kita biarkanlah mereka bahagia dengan ya kalau mereka bilang edis lah yang mampu satu-satunya menghina agama Islam dengan konsisten. Saifuddin Ibrahim tidak berhasil karena capek dengan kehidupan, akhirnya jadi jadi tukang kaleng di situ ya, jadi nggak konsisten menghujat. Kampret. Jadi Saifuddin Ibrahim tidak dibantu karena dia tidak konsisten menghujat ya. Yang konsisten menghujat tiap malam itu Edi Sidabutar, makanya dia full support dari kawan-kawan Kristen. RK sekali-sekali nggak live, harusnya RK tuh konsisten menghujat. Kiamat nggak konsisten menghujat cuma bentar menghilang, karena jangankan di Islam, di agamanya sendiri tidak disukai ya. Jadi biarlah mereka bahagia dengan kehadiran Edis. Kenapa? Hanya Edis yang konsisten memframing, tidak menggunakan ayat-ayat yang sahih dan tidak menggunakan parameter Islam dalam berdiskusi. Itu bukan diskusi Edis. Edis itu bertanya. Edis itu adalah konten kreator Kristen yang bertanya, tidak berani ditanya ya. Jadi wajar kalau orang Kristen bahagia. Ya kalau Lina itu spesialis menghujat aja, nyembah batu ya, nekat yang nyata begitu ya. Dan dia disupport sama orang Kristen. Ya wajar lah. Gimana orang Kristen selama ini sakit hati sama Bang Zuma, Uni Riva, Kodonditan, Yonatan Nandar, selama ini telah membuktikan kebenaran Islam dan ya ada yang lain di agama sebelah gitu kan. Ya wajar lah kira-kira orang Kristen bahagia dengan kehadiran Edi saudaraku. Dan kita tidak boleh berkecil hati. Walaupun penonton Edi sebanyak 20, ya ingat kata-kata Yesus ya, ingat saudaraku apa kata Yesus, banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih. Jadi kalau dalam Kristen Edis itu tidak benar karena penontonnya banyak. Justru dalam Kristen yang sedikit yang banyak ya, kata Yesus saudaraku. Justru yang paling banyak kata Yesus yang disesatkan. Ya, begitu ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati umat Islam mentang-mentang penonton Edis banyak. Di kita tuh yang masuk Islam tuh Ruben Onsu, Dr. Richard Lee, adiknya Darius Sinatra seorang psikologi. Di Kristen yang murtadin Saifuddin, Pendi Usman, M. Kucluk, Lina yang ngakunya orang Malaysia tapi orang Filipina ya nggak apa-apa lah. Yang di mereka tuh yang aneh-aneh, di kita yang pinter-pinter ya. Di kita contohnya Dewi Sandra ya kan. Terus siapa lagi ya? Banyak di kita yang ya itu dia yang baru-baru ini adiknya Darius ya seorang psikologi, konten kreator seperti konten kreator TikTok ya. Waduh, Stephen Wongso, wah banyak banget yang mualaf. Tapi di Kristen yang masuk Kristen tuh M. Kucluk, Saifuddin, Tai kucing. si Lina yang suka ketawa-ketawa sendiri. Siapa lagi ya? Yang murtad ya? Siapa lagi yang murtad? Ya gitu-gitu aja ya. Si M. Kucluk katanya pernah menipu di jemaat haji. Si Sophie Kutul paling ya. Ya gitulah nggak apa-apa lah. Kita Deddy Corbuzier kita barter aja. Yang
Yang jahilun kasih ke Kristen aja ya. Yang pintar-pintar di Islam nggak apa-apa. Yang pintar di Islam cuma 5 orang nggak apa-apa. Yang jahilnya 10.000 di Kristen nggak apa-apa ya. Kita tukeran aja. Kita yang pintar 5 orang nggak apa-apa. Tapi yang jahil-jahil sana pindah-pindah semua nggak apa-apa ya. Nah, ini video Lina itu mengakui kalau ada surah Al-Kafirun ayat 28 ya. Pinter kali Cik Lina ini ya. Pantas jadi Kristen ya. Kalau kata orang Maluku Utara tuh Lina pintar Lina itu kerja pintar sekali gitu. Lina itu sangat pintar sekali. Pintarnya sampai ini kita lihat ya teman-temanku ya, videonya Lina Murtadin yang katanya pintar luar biasa murid Edis, yang ternyata bilang bahwa ada surah Al-Kafirun ayat 28. Nekat yang nyata, saudara. Ini dia. Mana ada Quran surat Al-Kafirun ayat 28. Astagfirullah. Apa? Lina. Bentar Bang Yona, izin aku sedikit. Lina bisa ngobrol sebentar Boleh, nggak? boleh. Iya. Lina, pertama, kamu kan sudah ngaku Kristen, kamu sudah nyanyi-nyanyi rohani, kamu sudah ajak si Liana juga untuk ketemu Edis, untuk dipoligami sama Edis kan? Ya kan? Kamu kan sudah ajak Liana sama Lina. Pertanyaan saya itu, Loh, kamu itu tapi nanti sekejap. Bila masa saya ajak Liana pergi tempat ikutnya Abang Edis? itu ada di YouTube. Kamu udah dibuat orang Kristen, dibilang orang Kristen, kamu dipakai Yesus untuk. Ya kan, itu cumanya di YouTube, bukan dari mulut saya. Jadi kamu agamanya sebenarnya apa, Lina? Kami takut loh main-main agama ini loh. Kamu agamanya sebenarnya apa, Dek, Karena sayang? aku sudah cakap, kalau dorang cakap ini aku cakap sama dorang nih kan. Contohnya aku kan sudah cakap dalam aku bilang aku ngaku Islam ya, nggak apa-apa lah. Kalau begitu jadi Kristen aja lah. Bukan, gini loh, Dek, adik. Islam nih Enggak, agamanya. tidak usah kita lihat netizen. Cukup kamu dengan Uni sama Yonatan Nandar. Kami dibilang kan nyerang kamu kemarin. Sekarang saya tanya baik-baik, biar tidak membingungkan masyarakat. Kamu itu agamanya apa? Kamu kok nggak mau? Nah, Gini kan aja, sudah aku ngaku aja lah jadi kan Kristen, sudah nggak beritahu apa-apa, kamu. Dek. Nggak gini, kalau jadi Kristen nggak apa-apa. Kami malah nggak masalah loh ya. Kami bukan orang yang kayak sakit hati kalau ada yang murtad. Nggak, justru kalau orang kayak kamu murtad, aku masa asik-asik aja gitu loh. Jadi kita kan bisa banyak teman Kristen gitu. Tapi kenapa kamu yang kayak gini aja malu ngaku Nah, kan jadi Kristen? Aku suruhnya itu abangnya Nanda suruh bukanya surah Al-Kafirun itu ayat ke-28. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Apa kamu surah Al-Kafirun ayat 28? Apa-apaan itu? Oh, Ya, kamu Lina. Pantaslah kamu jadi Kristen Jadi- macam gini ya. Mana ada surah Kristen Al-Kafirun itu nih. Kamu ini kata Surat orang Al-Kafirun Islam. mana ada. Pantaslah kamu. Al-Kafirun nggak Tunggu, nyampe Sini Bang 28. Yonatan Nandar, aku tanya. Kenapa yang mualaf itu pintar seperti adiknya Darius? Dia psikologi dan seorang influencer ya, psikologi anak. Kenapa yang model-model murtad kayak Kristen tuh jadi gini nih, ha? Nggak paham. Kenapa yang bodoh-bodoh pindah ke Kristen semua, Dek? Kenapa kamu rahasiakan semua itu surah Al-Kafirun? Coba. Mana ada Quran surat Al-Kafirun 2A. Nah, kan, Lina. kenapa Mana ada Quran surat Al-Kafirun ayat 28. Nggak pernah ada. Nggak nyampe 28 ayatnya. kalau saya ada, saya dapat. Kalau kamu ada saya jadi pembantu kamu seumur hidup. Iya. Wah, berani dia. Berani aku. Iya, coba. Berani dia. Kalau Berani ada aku. ayat Coba. surah Al-Kafirun ayat ke-28, aku jadi pembantumu seumur hidup. Sekeluarga kami Kejam. jadi Coba. pembantumu. Kamu ini gini loh, Lina sabar. gini Lina. Kenapa kamu bisa kayak gini? Kamu minum apa kemarin? Kamu kena jedot. Jangan bingungkan saya, kejap. Bukan Saya akan bingung, kamu ini memang nggak tahu apa-apa loh. Kamu tuh nggak malu ya kayak gini. Keluarga kamu nonton Oke, loh. kejap. Aku kasih perlihatkan kau ya, kejap. Astagfirullahaladzim, ya Allah, anak Kejap, ini. sabar. Oh, ini karena efek Edis ya. Jadi kalau orang Islam yang agak bodoh-bodoh tanggung jadi ketemu Edis makin botol ya. Oh. Gua lucu. Masa Quran surat Al-Kafirun ayat 28.
Oh, dia. Kalian ayat 700. Dengar dulu, jangan kalian ketawa-ketawa. Sabar, Pak. Udah dia. Astagfirullah Oh, Lina. celakalah aku. Sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si Paulun sebagai teman setia. Apa kata kamu nih? Masa? Nah, Ngomong kan? apa sih dia? Kamu Ini ngomong nih. apa? Lina yang jelas bacanya Quran surat apa Lina? Ya Allah. Al-Kafirun katanya, anak ayat ini. 28. Kafirun 28. Astagfirullah. Al-Kafirun 28. Coba Mak baca, Mak. Kamu baca. Coba kamu baca bahasa Coba. Arabnya. Al-Kafirun. Nauzubillah. Coba sebentar. Al-Kafirun. Lina, kamu cari dulu, saya mau ngomong sama netizen. Netizen, inilah bukti maha besarnya Allah. Kalau orang ingin mempermainkan agama Islam, dia tidak akan mampu. Bahkan dia tidak tahu nama surah, ada berapa ayat. Orang yang mempermainkan agama Islam dengan menuduh kita nyembah batu, kita menyusui orang dewasa, wanita ini diperlihatkan kepada kita semua, dia tidak ada isinya dan bahkan diperlihatkan bahwa dia betul-betul bukan orang yang normal. Masa surah Al-Kafirun ada ayat 28? Astagfirullah, ini maha besarnya Allah. Kenapa kalian suruh Quran? Itu surah Al-Kafirun. Ada katanya bahasa dia. Oten betina. Maksa dia. Diperlihatkan tadi, kenapa kalian tidak mau baca? Mana? Ya, coba bahasa dibaca. Arabnya. Baca bahasa Arabnya. Al-Kafirun. Yang nyata. Al-Kafirun ayat 28 kita dengarkan kamu sama jadi teman. Kristen ya, pantas lah kamu jadi Kristen. Nah. Tengok nih. Tapi sebodoh-bodoh dia nggak, Kasihan teneng, tadi. sebodoh-bodoh dia ngaku jadi Kristen loh. Orang bodoh kayak dia aja nggak mau jadi Kristen. Iya. Good. Lina good gentle go. Coba Lina. Coba dibaca dulu Quran surat coba ta'awud. Ta'awud juga dia. Ta'awud dulu. Ya Allah, ta'awud juga ditelepon nggak Edis nih. tahu. Ta'awud juga Coba nggak. ta'awud. Kenapa kalian itu tidak perlihatkan orang-orang Iya. ini? Iya, Quran surat iya. Al-Kafirun ayat 28 itu bunyinya kayak gimana? Kiranya dahulu aku Arab tidak menjadikan si Paulun sebagai teman sejati. Mana ada tuh? Quran surat Al-Kafirun ayat 28. Jadi ini dibuat-buat ini surah nih, nampak? Ya kau baca bahasa Arabnya, surah Al-Qur'annya baca. Coba. Astagfirullahalazim. Adik, Al-Kafirun ayat 28. dosa apalah kau, Dek, bisa begini, Dek. Coba tengok dulu surah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Apalagi surah Al-Qur'an. Sekalian aja kau bilang surat Al-Fir'aun ya. Kau bilang surat Al-Fir'aun. Ada Al-Qur'an, baru tahu aku kalau Quran surat La Al-Qur'an. ilaha illallah. Keras hati. Kenapa kalian keras hati? Celakalah aku sebagai Kata kalian. Lina kirim korun. Gini loh Lina. Ya, takut jadi Firaun itu kamu. Semua tiga-tiga situ. Lina, kamu makan apa, Lina? Bisa jadi kayak gini tuh gara-gara ketemu Edis jadi kayak gini ya. Astagfirullah. Nah, saya makan itu, makan pepaya. Ketemu Selalu saya Edis kok makan. jadi begini. Ini anak orang diapain sama si Edis jadi bengkok otaknya gini ya Allah. Kamu nuduh-nuduh kami, nuduh perempuan otak separuh. Kamu gak ada otak loh kayak gini loh, serius. Ya, aku kan sudah cakap. Kau kan belajarnya contohnya nih, belajar. Dia bilang, aku itu kalau kau tidak kenyataan memang terima apa yang Tuhan cakap di sana separuh Ngomong akal wanita. apa kamu nih, di mana perempuan separuh akal, di mana ayatnya coba? Ada di ayatnya, tapi kau tidak kau membaca. Tapi Ya kau sudah mana ayatnya Lina? Oh Lina Mukenahwati, ku ganti namamu ya, Lena Ediswati kau. Nah, wah, ini kayaknya dia- Enggak apa-apa, Mak. Udah baca. Enggak apa-apa. Nih. Gak baca tuh bagaimana? Tidak aku dengar tadi. Memangnya wajib dilafazkan? Enggak lah, membaca bismillah enggak wajib dilafazkan. Ya kan, dari matanya boleh nampak tipu-tipu dia. Kau kalau misalnya menilai mata bisa tipu-tipu, macam mana ciri-ciri mata Boleh, menipu? boleh Ya, saya- kayak mana? Kayak Boleh mana? saya membaca, boleh Ya saya kayak membaca. mana ciri-ciri mata yang menipu tuh kayak mana ciri-cirinya? Indikatornya mana? Kayaknya teknik begini. Terus minum, gak ada bismillah. Kami umat Islam bergerak saja kami bismillah, menoleh saja kami bismillah. Kau tahu? Menoleh saja kami bismillah, bergerak saja kami bismillah. Enggak macam kau Al-Kafirun ayat 28 pula. Lagi-lagi ayat Al-Qur'an. Agak lain kau tengok. Ayatnya Firaun ompong ada. Lina, kau sadar tak? Kau tuh dijadikan orang Kristen sebagai badut tau. Loh, Ya, Mak. badut-badutnya aku
banyak juga yang yang ustadz-ustadznya mentel sama saya. Kalau Ngentel cuma itu apa? kau cuman di ini kan, cuma dijadikan main-mainan begitu, Dek, nggak ada harga diri, Dekku. Cuma Nggak apa-apa lah. dijadikan. Yang penting satunya sepentingnya kita ikhlas. Ini Ikhlas satunya. nenek moyangmu Al-Kafirun pula kau bilang ayat 28. Kenapa mulut kau begitu? Loh, memang iya kau ngada-ngada, kau berbohong depan publik. Orang kayak kau ini harus dipertontonkan supaya tidak ada orang yang salah dengan kau ini. Kau dibangga-banggakan orang Kristen loh, bikin malu orang Kristen kau. Apalah kata orang Kristen lihat ini ya, aduh ternyata ODGJ yang kami bilang di jamah Tuhan ini ya, katanya. Dek, apalah kok bisa begini kau, Dekku? Kenapa lah ya Allah? Inilah ya maha besar Allah ya. Orang yang memperolok-olok agama Islam tidak diizinkan berhadapan dengan Al-Quran loh. Oke, teman-teman, itu tadi ya video dari Lina yang mengatakan bahwa ada surah Al-Kafirun 28. Artinya gini teman-teman, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mereka yang mengolok-olok agama Islam ini bahkan tidak diizinkan benar dalam membahas Al-Quran. Jangan masuk ke dalam inti Al-Quran saja. Mereka sendiri nggak tahu gitu loh, ada berapa ayat dalam surah Al-Kafirun itu. Mereka dipertontonkan ke ruang publik, dijadikan badut, dan kemudian orang Kristen menikmati hal itu. Nah, tapi nggak masalah, seperti biasa. Kawan-kawan kita Kristiani, kalau kita pakai indikator analisis experience saya, dulu Yusuf Manubulu itu yang nonton banyak. Padahal di situ murtadinnya tidak bisa divalidasi kebenarannya. Tapi yang nonton banyak. Karena sebenarnya teman-teman kita Kristen ini terpuaskan batinnya ketika mereka menganggap banyak orang yang berpindah keyakinan menjadi Kristen. Kenapa? Selama ini mereka dihadirkan realitas yang membuat mereka sedih karena banyak sekali para mu'alaf di TikTok dan di YouTube dan yang kepada Pak Dondi. Ada pendeta, ada orang-orang cerdas, para artis. Jadi wajarlah kiranya sebagai ego beragama itu mereka tersakiti selama ini mungkin. Jadi euforia mereka ketika mereka pikir Lina itu akhirnya murtad gara-gara Edis, mereka berpikir begini, wah ternyata Edis keren banget. Sudah lama para apologet Kristen berdebat, baru ini ada yang murtad di TikTok. Jadi satu orang murtad ini dianggap sangat luar biasa. Yesus bekerja. Selama ini Yesus nggak bekerja berarti kan. Jadi tapi mereka nggak peduli lagi apakah Lina ini betul murtadin, apa betul seorang Islam. Mereka nggak peduli. Karena bagi mereka bukan ilmunya. Yang penting ada aja yang ikut Kristen. Mau dia siapa kek, mantan apa kek, nggak mantan LC kek, nggak peduli gitu ya. Mau orang lagi dalam keadaan gangguan jiwa pun nggak peduli. Yang penting ada yang bilang Yesus adalah Tuhan. Nah itu mereka bahagia. Sepertinya begitu. Sepertinya. Ya itu kenapa saya bilang banyak yang support Lina dari orang Kristen dan bangga. Kenapa? Ya karena saudari-saudari kita ini memang minim literasi. Artinya pemvalidasian bahwa Lina itu pintar, standarisasinya menurut kawan-kawan Kristen. Jadi menurut kawan Kristen itu orang pintar itu seperti Edis yang bicara ngakunya bisa bahasa Arab tapi membedakan kata rob dan arbaban aja nggak ngerti. Atau mungkin seperti Lina ini dianggap pintar dan cerdas dipakai Yesus, padahal cuma bisa ketawa-ketawa dan bilang nekat yang nyata dan nggak ngerti apa-apa. Ini parameter pintar di Kristen mungkin seperti itu. Ya udahlah kita nggak usah marah. Kalau di kita kan parameter pendekatan orang cerdas itu kan divalidasi sama orang pintar, bukan divalidasi sama orang yang lebih jauh di bawah dia kan. Kalau di Kristen itu enggak. Kalau ada 20.000 orang yang bilang dia pintar, itu sudah jadi pintar itu. Walaupun semua 20.000 itu adalah orang-orang yang tidak pintar. Ya, kalau di kita enggak, 5 orang ilmuwan saja, 5 orang scholar saja bilang si orang ini pintar, bisa jadi dia pintar. Karena yang mengakui seseorang pintar itu adalah orang yang lebih pintar dari dia. Kalau di Kristen enggak, 20.000 jemaat awam yang enggak ngerti apa-apa bilang bahwa Lina pintar, dia akan jadi pintar. Itu parameter kita dengan Islam dan Kristen berbeda ya. Jadi umat Islam itu enggak boleh marah. Parameter kita beda, sistem kita beda. Kita enggak usah marah dengan mereka. Kita hargai mereka yang bahagia sekarang melihat Lina itu adalah apologet terkuat dan Edis apologet terhebat. Jadi mereka pasangan apologet terhebat. Kalah RK, kalah Agatha, kalah Kiamat, kalah Paulus pun kalah. Kalah. Karena hanya Edis yang jemaatnya 20 ribuan kalau nonton. Tapi kalau RK nggak bisa mengkristenkan orang. Jadi hanya Edis lah yang betul-betul punya Roh Kudus. Pendeta MYM, Pendeta Esra Soru,
Paus Vatikan, itu nggak ada apa-apanya. Pokoknya Edis itu adalah orang yang betul-betul punya roh Tuhan dalam dirinya. Penontonnya banyak. Karena menurut umat Kristen itu, ajaran yang benar itu apabila banyak yang ikut. Begitu. Sebenarnya melanggar pernyataan Yesus sih. Kalau Yesus bilangnya gini, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Kalau kata Yesus yang benar itu yang sedikit, tapi kalau orang Kristen bilang yang banyak itu yang hebat. Pokoknya asal banyak aja yang nonton, maka itu pinter gitu ya. Nah, itu kenapa teman-teman kalau seandainya nanti suatu saat ada Komal Pargoy gitu yang nontonnya 20K, berarti itu Komal terpintar menurut orang Kristen yang ada di TikTok ya. Orang Kristen yang ada di TikTok ya. Ini saya bilang ya, disclaim ya, setiap saya bilang orang Kristen itu merujuk kepada orang Kristen yang ada di TikTok ya. Jadi menurut orang Kristen yang ada di TikTok, yang benar itu yang banyak pengikutnya. Makanya Konsili Nikea itu dimenangkan sama yang dimenangkan Athanasius karena banyak yang ikut Athanasius, yang sedikit yang di anatema. Pokoknya nggak peduli deh argumentasi, nggak peduli deh kebenaran, yang penting banyak aja itu udah benar. Paham ya? Kita harus berdamai dengan itu, ya, begitu. Nah, inilah dia apologet terhebat Kristen bernama Lina yang bilang ada surah Al-Kafirun ayat ke-28 ya. Kita harus akui nih, di atas Sofiatul ilmunya, di atas Sofiatul, di atas Agatha, bahkan Mikana nggak ada apa-apanya. Mikana nggak perlu kuliah itu, ngapain kuliah, mending kayak Lina ini aja belajar sama Edis langsung jadi apologet terhebat ya. Jadi kita umat Islam itu harus rela gitu bahwa memang parameter kita beda. Di Kristen yang memvalidasi kepintaran orang lain itu jemaat awam. Di Islam yang memvalidasi kepintaran orang lain itu adalah ulama dan skolar ya. Di Kristen parameter kebenaran itu adalah penontonnya yang banyak. Di Islam yang benar-benar ilmu pengetahuan justru sedikit peminatnya. Karena ilmu pengetahuan itu tidak disukai tapi hiburan yang lebih disukai. Jadi kita beda. Yang di TikTok loh ya, kesannya banyak orang Kristen bilang Lina tuh hebat, Edis itu benar karena penontonnya 20K. Banyak begitu, penonton Edis 20K, maka Edis hebat, Edis pintar, Edis dari Tuhan. Gitu. Maka kalau ada jemaat yang pendeta yang penontonnya sedikit, berarti nggak salah. Pokoknya cara menentukan benar salah yang penting banyak aja. Beda ya, kalau di kita bukan begitu ya. Parameter kebenaran dalam Islam itu adalah ada dasar dan dalilnya, terbukti secara koherensi, terbukti secara konsisten, dan memiliki aturan teori kebenaran-kebenaran yang diakui secara filsafat sederhana. Kalau di Kristen yang penting penontonnya banyak, yang penting bisa membuat umat Islam marah, sakit hati, itu udahlah, itu berarti bersama Yesus, oke? Itu kita harus akui sekarang itu, seperti itu perbedaan kita. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua, mempertontonkan bahwa saudari kita Lina ini dalam Kristen itu hebat banget. Tapi bilang ada surah Al-Kafirun ayat 28. Oke? Iya, itu definisi hebat di Kristen ya. Nggak penting ngerti, yang penting nekat, yang nyata, ketawa-ketawa, terus nonton banyak. Itu namanya adalah parameter kepintaran dalam kawan-kawan kita Kristen yang ada di TikTok. Kawan-kawan Kristen yang ada di TikTok. Oke? Oke, baiklah. Itu saja yang bisa saya buktikan hari ini. Lina, berhentilah mempermainkan agama. Ya, kenapa? Karena justru kamu hanya akan merendahkan agama Kristen sebenarnya. Membuktikan bahwa para polemikus, para polikardus Kristen itu tidak memiliki critical thinking. Karena tidak peduli siapa kamu, tapi mereka katakan kamu benar. Dalam Islam, orang-orang yang bicara di ruang publik itu harus kredibel. Harus dicari tahu siapa orangnya. Mungkin kita beda di sini, saudaraku yang Kristen yang di TikTok ya. Aku nggak tahu yang di YouTube juga. Yang di TikTok. Ya, karena banyak di mana-mana dikatakan Lina dipakai Tuhan. Nah, mungkin teman-teman mau lihat videonya. Ini saya tunjukkan. Thumbnail kebanggaan orang Kristen terhadap Lina ini, dia dipakai Tuhan. Nah, gitu ya. Aku udah dijamah Roh Kudus. Lina Malaysia akui berkat ceramah Edis, sekarang ia merasa damai. Oh, ada Roh Kudus sama Lina. Lina Malaysia murtadin memberitakan Injil kepada banyak orang. Memberitakan Injil, guys. Pokoknya kalau kalian punya Komal bisa ketawa, yang nonton banyak itu udah keren banget. Nggak perlu kalian sekolah teologi. Ya Mikana tuh ngapain sekolah teologi? Aduh, ya pokoknya nggak perlu sekolah kalau memberitakan Injil ya. Yang penting bilang nekat yang nyata gitu ya.
Gitu, ini nih, Lina Malaysia Semprot Uniriva. Ini beritakan Injil nih. Yang penting bisa mute-mute ya, yang penting bisa ngomong-ngomong sembarangan. Itu udah hebat banget, nggak apa-apa. Ya nonton. Live Kak Lina Malaysia, Endang Sunandar pura-pura Lina Toliana. Ini Kak. Nih mereka nih berdua nih bidadari Edis nih, ya nih. Lina, kita beda. Saya ikut Yesus yang hidup, kamu ikut orang yang mati. Padahal dia lupa Tuhannya pernah mati, saudara. Ya, nih ya. Lina dan Liana teredis-edis. Memang orang berdua ini teredis-edis, teman-teman. Gimana ya wajah Edis tuh terbayang-bayang mungkin di wajah mereka. Ngeri. Ya, wanita berdua ini sudah tidak bisa lagi dihilangkan. Pokoknya mereka ini sudah teredis-edis lah pokoknya ya. Iya. Lina Malaysia tanya iman kita pada Pak Bom Bom. Mulai goyang iman. Wah, ternyata belum juga murtad ya. Tapi udah dikata-katain murtad. Live Kak Lina buat Malaysia goncang. Wah, Malaysia goncang guys. Itu tower tower kembar itu bergoyang-goyang ketika Lina. Ya, jadi tower Malaysia tuh bergoyang-goyang karena Lina ini ya. Pokoknya mulai dari orang Perdana Menteri itu sampai goncang menurut orang Kristen ya. Diskusi santai RK dengan Lina. Wah, pokoknya Lina ini adalah representasi calon-calon jemaat Yesus ya. Nah, terus apa lagi nih? Mana ya? Ini. Gitu ya. Nah, gini dia. Luar biasa diskusi Aisyah Princess versus Lina Malaysia. Murtadin meminta didoakan pendeta. Keren banget pokoknya ya. Pokoknya Lina ini adalah nanti insya Allah sekitar 2 tahun yang akan datang akan ada patung Lina dan Edis ya. Bahkan saya support. Teman-teman Kristen yang mau bikin gereja Edis dan Lina boleh ya. Kita mau bantu support aja. Kita supportnya, aku kalau supportnya joget-joget bilang ye gitu ya. Ye gitu. Bisa nanti kalau kalian pengen bikin gereja Lina dan Edis, kasih tahu kita aja gitu, desainnya gimana gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman, Lina menurut Kristen adalah wanita terhebat, Edis menurut Kristen adalah laki-laki terhebat. Mereka berdua cocok serasi, mudah-mudahan ada patungnya nanti dan akan menjadi mendunia ya, akan menjadi apologet terhebat di dunia ya, mengalahkan Daud, mengalahkan Samson itu. Aduh, pokoknya kita support. Edis dan Lina adalah pasangan apologet terhebat sepanjang masa, mengalahkan alam semesta, memurtadkan 1.500 orang per jam, per detik mungkin ya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Iya, tapi bohong ya. Sudah cukup? Sudah cukup. Mungkin itu saja yang bisa Uniriva katakan ya. Uniriva ya cukup terhibur ya. Masya Allah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.